Halo, selamat datang di channelnya aku, Dapurnya Una ya. Mari masak. Nah, untuk menu masakan kali ini aku membuat es pisang hijau yang enak banget dan gampang cara buatnya. Nah, apa aja bahan-bahan dan gimana cara buatnya? Yuk langsung saja. Untuk bahan yang pertama, di sini aku menggunakan pisang nangka yang udah pada matang. Teman-teman kalau ada pisang kepok atau pisang raja boleh digunakan. Setelah ini aku akan kukus pisangnya. Nah, ini aku akan mengukus pisangnya selama sekitar 10 menit aja. Nah, ini dia pisangnya yang tadi udah kita kukus. Selanjutnya aku akan tiriskan terlebih dahulu sampai benar-benar dingin ya. Selanjutnya nanti akan aku kupas. Sementara menunggu pisangnya dingin, di sini aku akan membuat adonan untuk lapisan pisang hijaunya. Di sini aku udah nyiapin 80 gram tepung terigu, kemudian 80 gram tepung beras, 20 gram gula pasir, 1 set santan kelapa, kemudian 1 sendok teh garam, kemudian pasta pandan secukupnya aja, dan air sekitar 450 ml ya. Dan ini dia bahan-bahannya. Selanjutnya aku di sini udah nyiapin baskom seperti ini. Kemudian aku nuangkan air. Kemudian aku masukkan gula. Setelah ini akan aku kocok sampai gulanya larut ya. Seperti ini. Ini udah agak larut, aku tuangkan tepung terigu. Nah, ini aduk lagi sampai benar-benar tercampur. Seperti ini. Kemudian aku juga akan masukkan tepung beras. Aduk lagi sampai tercampur lagi. Nah, selanjutnya aku akan tambahkan garam. Kemudian masukkan santan kelapa. Seperti ini, aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata ya. Setelah ini aku akan memasukkan pasta pandan ya, sesuai selera aja ya. Kalau menurut teman-teman warnanya udah pas atau kurang bisa ditambahkan lagi ya. Nah, ini aku masih kurang, tambahkan lagi sedikit. Nah, ini menurut aku warnanya udah pas. Setelah ini selanjutnya aku udah nyiapin teflon kayak gini karena aku akan memasak adonan untuk pisang hijaunya ya. Di sini aku menggunakan api yang kecil ya. Selanjutnya aku akan tuangkan adonannya ke teflon sedikit-sedikit dulu karena ini akan melebar ya, hati-hati. Aku tuangkan semuanya. Nah, ini seperti ini. Selanjutnya akan aku aduk-aduk sampai mendapatkan kekentalan yang kita inginkan. Ini sambil terus aja diaduk-aduk ya. Ini udah agak kental, udah menggumpal, sudah seperti ini. Terus aja diaduk-aduk. Nah, ini aku diaduk-adukin sambil tekan-tekan pelan-pelan ya. Terus aja diaduk-aduk sampai mendapatkan tekstur yang kita inginkan. Udah agak menggumpal seperti ini, aku tekan-tekan pelan-pelan. Ini seperti ini, menurut aku ini udah cukup. Ini teksturnya udah bagus. Udah cukup banget ya.
seperti ini. Selanjutnya proses penggulungan. Di sini aku udah nyiapin plastik yang udah aku olesin sama minyak goreng ya. Kemudian aku masukkan adonan, ditekan-tekan seperti ini. Tekan-tekan sampai mendapatkan tekstur sampai pipih gitu ya. Nah, seperti ini. Teman-teman kalau misalkan mau pakai rolan juga nggak apa-apa, digulungnya pakai rolan. Di sini aku pakai tangan aja. Seperti ini. Kemudian aku masukkan pisang, lalu digulung ya. Seperti ini. Karena ini udah pakai minyak goreng, jadi ini pas digulungnya tidak lengket. Nah, seperti ini. Plastiknya menggunakan minyak goreng, tadi aku sedikit-sedikit. Nah, dan seperti ini. Kemudian aku akan buang pinggir-pinggirnya yang nggak pakai gitu. Terus setelah ini akan aku kukus ya. Dan lakukan sampai selesai ya. Dan selanjutnya adonan yang tadi udah kita gulung-gulung akan aku kukus kembali seperti ini sekitar 15 menit ya. Ini jika pisangnya udah matang, selanjutnya aku akan potong-potong menggunakan pisau yang udah aku bungkus pakai plastik kurep kayak gini biar nggak lengket. Selanjutnya aku potong-potong. Nah, ini aku potong-potongnya pakai potong-potong yang tebal ya. Teman-teman kalau mau yang agak tipis nggak apa-apa, sesuai selera. Ini lakukan sampai ini dia pisangnya. Selanjutnya aku akan membuat bubur sumsum. Dan ini dia bahan-bahan untuk membuat bubur sumsumnya. Di sini aku udah nyiapin 400 ml air, kemudian 80 gram tepung beras, 1 saset santan kara, garam secukupnya, dan daun pandan. Lanjut ke proses pembuatan bubur sumsum. Nah, di sini aku akan mengayak tepung berasnya terlebih dahulu karena aku ingin mendapatkan tekstur yang ekstra lembut dari bubur sumsumnya. Seperti ini. Selanjutnya aku akan masukkan kara santan. Seperti ini. Selanjutnya aku akan kasih air. Kemudian garam. Nah, selanjutnya akan aduk-aduk sampai semuanya benar-benar larut dan tercampur rata. Nah, ini aku udah nyiapin teflon seperti ini. Aku akan memasak adonan bubur sumsum yang udah tadi kita buat. Seperti ini, aku akan aduk-aduk dulu sebentar. Seperti ini. Selanjutnya aku akan masukkan daun pandannya. Selanjutnya diaduk-aduk lagi sampai mendapatkan tekstur kekentalan yang kita inginkan. Seperti ini, menurutku teksturnya udah pas, lalu akan aku angkat. Dan yang terakhir, sekarang aku akan mentata es pisang hijau yang kita tadi udah buat. Di sini aku menambahkan beberapa es batu seperti ini. Kemudian aku akan masukkan bubur sumsumnya di atasnya. Dan memasukkan pisang hijau. Terakhir aku akan masukkan juga marjan sirup koko pandan ya. Dan es pisang hijaunya udah jadi. Ini segar banget ya.